Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di konten Amis Audio Misteri, konten yang akan menemani aktivitas teman-teman dimanapun berada, yang akan menceritakan tentang horor, misteri dalam bentuk audio yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa horor dan misterinya masih terasa. Oke, pada episode kali ini saya akan menceritakan tentang cerita horor dan misteri dalam bidang aviasi. Kalau episode sebelumnya kita menceritakan masalah horor cerita misteri dalam moda transportasi bis, sekarang saya akan membagikan cerita yang saya dapat dari media sosial dalam bidang aviasi. Oke, mari kita mulai ceritanya. Untuk cerita pertama kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang sudah diupload di media sosial. Sebenarnya ada banyak pengalaman seram yang dialami narasumber ketika menjadi pramugari. Hanya saja, ia hanya membagikan 2 kisahnya saja. Kita sebut saja namanya Mbak Ana. Cerita ini bermula ketika Mbak Ana sedang sibuk menjalani masa training menjadi pramugari. Karena kesibukan harus bolak-balik bandara, Mbak Ana memutuskan untuk mencari kos-kosan yang dekat dengan menara. Kebetulan, tragedi 574 itu terjadi pada waktu itu dan bertepatan dengan Mbak Ana yang sedang menjalani training. Sesampainya di kos, Mbak Ana dan beberapa temannya sedang makan di ruang depan. Mereka dikejutkan dengan adanya suara jeritan dan tangisan dari mes maskapai tersebut. Karena penasaran, Mbak Ana dan teman-temannya buru-buru keluar kos dan menuju ke mes. Kebetulan, kos mereka dekat dengan mes tersebut. Sesampainya di sana, suara jeritan dan tangisan masih saja terdengar. Awalnya mereka pikir, mungkin para penghuni masih syok dan sedang berduka atas tragedi jatuhnya pesawat yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang. Tanpa pikiran aneh-aneh, mereka memutuskan untuk balik ke kos dan segera tidur karena capek. Hanya saja, suara jeritan dan tangisan itu masih saja terdengar seperti suara jeritan tangisan yang sangat amat menyayat hati. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat menjelang Isya, setelah Mbak Ana dan beberapa temannya balik ke kos, mereka masih dibuat penasaran karena suara jeritan dan tangisan itu masih saja terdengar. Akhirnya Mbak Ana dan teman-temannya memutuskan untuk mengecek lagi ke mes, berharap rasa penasaran mereka terobati. Sesampainya di sana, Mbak Ana melihat ada seorang penjaga mes bersama satu lelaki tua yang sedang berjalan masuk ke mes tersebut. Kemudian Mbak Ana menanyakan hal itu pada bapak penjaga mes. Awalnya si bapak tidak mau menceritakan, takut kalau menyebar kemana-mana. Tapi setelah diyakinkan oleh teman Mbak Ana kalau bakalan aman, akhirnya bapak penjaga itu menceritakan yang sebenarnya. Ada apa pak? Kok sudah 2 hari ada yang jerit-jerit nangis-nangis terus di dalam? Iya neng, saut bapak itu agak ragu. Lalu ketika mendengar cerita panjang dari dalam, ia kembali melanjutkan. Merinding banget saya. Kenapa merinding pak? Bapak itu noleh-noleh sambil melihat situasi sekitar. Tapi ini rahasia ya neng, jangan kasih tahu siapa-siapa, apalagi wartawan. Memangnya ada apa sih sebenarnya pak? Tanya aku juga. Jadi begini neng, sudah 2 hari ini mes ini diganggu hantu. Hah? Diganggu hantu gimana pak? Jadi mulanya begini neng, kemarin kan saya rapi-rapi di kamar neng pramugari yang jatuh itu. Lalu ada yang aneh neng. Waktu saya masuk ke dalam kamar, kamarnya becek, kayak ada bocor gitu. Tapi seingat saya kan kemarin itu nggak hujan. Saya cek lagi mungkin ada kebocoran air. Lah, tapi kok nggak ada ya neng, nggak ada kebocoran sama sekali. Lah, kok aneh pak? Tanya teman-teman kosanku sambil berkerut dahi. Nah, yang lebih anehnya nih neng, kok kamarnya bau amis, kayak bau ikan busuk gitu. Apa mungkin ada bangkai di kamarnya pak? Tanya aku menduga-duga. Saya mah sudah cari ke seluruh kamar, nggak ada neng. Di loteng mungkin pak, temanku ikut memberi dugaan. Ya nggak mungkin atuh neng, orang keciumnya kuat di kamar kok. Dan satu lagi yang buat saya yakin mes ini diganggu hantu. Dari kemarin saya habis maghrib, mbak-mbak pramugari yang ada di mes sudah mulai jerit-jerit, nangis-nangis gitu minta tolong. Kesurupan gitu pak. Iya kesurupan neng, pada teriak-teriak. Tolong, gelap di sini, tolong saya takut. Nah, kan saya jadi takut juga neng. Makanya pas hari ini begitu lagi saya langsung panggil Mbak Slamet.
Itu orang pintar daerah sini. Oh, yang tadi itu orang pintar, Pak. Iya, Neng. Kok nggak ditemenin orang pintarnya, Pak? Tanya aku heran. Iya, Neng. Saya masuk ke dalam dulu ya. Tadi itu saya mau ngerokok sebentar, tapi lupa karena sudah ngobrol sama Neng berempat. Aku dan teman-teman tetap menunggu di luar dengan rasa penasaran yang semakin menjadi. Dan gak lama suara jeritan itu berhenti dan disusul bapak penjaga mes itu keluar bersama Mbah Slamet. Setelah Mbah Slamet berpamitan, kami kembali mengajak ngobrol sama bapak penjaga mes yang lagi rokokan. Bagaimana, Pak? Sudah aman? Alhamdulillah sudah, Neng. Apa katanya, Pak? Benar ada gangguan, Neng. Hantu, Pak. Menurut Mbah Slamet, pramugari yang punya kamar itu lagi suka-sukanya terbang. Jadi saya diminta siapin satu set seragam, ditaruh bersama satu tangkai bunga mawar di atas tempat tidurnya. Disuruh juga satu koper terbang baru di dalam kamar. Setelah mendengar penjelasan itu, kami berpikir, apa benar semua itu bisa menghentikan jeritan dan tangisan orang-orang yang menghuni di mes itu. Keesokan harinya, setelah selesai training, aku dan teman-teman di kosan ngumpul ngobrolin kejadian kemarin malam. Berarti bener ya, kata orang pintar itu ada yang ganggu di mes. Terus pas diturutin, orang-orang di mes seberang nggak lagi diganggu tuh. Iya, katanya sekarang bau amisnya di kamar hilang dan nggak pernah ada becek-becek air lagi di kamar pramugari itu. Alah, itu mungkin sugesti aja. Jadi karena itu gangguan akan berhenti dengan syarat-syarat dipenuhi. Makanya mereka nggak lagi takut dan nggak lagi jerit-jerit nangis lagi. Lah terus bagaimana? Jelasin coba yang becek-becek air di kamar dan bau amis. Ya mungkin kemarin ada yang bocor ya di kamarnya bau. Ya aku cuma diam aja pas teman-teman memperdebatkan opini mana yang benar dan lebih masuk akal. Karena satu yang pasti, suara jerit dan tangis itu nyata dan kami mendengarnya dengan jelas, seperti suara jerit ketakutan dan ingin meminta tolong. Dan yang membuatku nggak bisa melupakan kejadian hari itu, pada suatu hari ketika maskapai itu dinyatakan bangkrut dan mes ditinggalkan begitu saja, suatu malam pas aku balik ke kosan dan lewat depan mes, aku melihat ke belakang ada sosok pramugari berambut pendek menggunakan seragam maskapai tersebut sedang menggeret koper masuk ke dalam mes. Di mes bekas maskapai itu, seketika itu aku merinding dan aku buru-buru pergi ke tempat itu. Secara mes itu memang sudah kosong. Aku masih berpikir, kok setelah Mbah Slamet minta ditaruh syarat-syarat itu, waktu itu kok masih aja ada penampakan ya? Apa berarti benar kata guru ngajiku? Sebenarnya manusia yang sudah berpulang itu sudah tenang di alamnya dan yang menyerupai mereka itu adalah jin. Oke teman cerita, sekian dari saya, selanjut di part kedua.